warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya perkenalkan, saya Putra Ariswanto, NPM di HPT 01505. Saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya kepada teman-teman yang berjudul Pengaruh perlakuan alkali dan water absorption terhadap ketangguhan komposit hybrid resin polyester bermuat serat Abaca Glass. Latar belakang, material komposit serat alam merupakan material alternatif yang sangat menguntungkan dibanding dengan material lainnya, di mana saat ini telah berkembang dengan cepat dan semakin mendapat perhatian serius dari para ilmuwan dan para insinyur yang bergelut dalam bidang ilmu dan bahan mekanika, atau mekanisme of material. Yang saya teliti ini ada serat Abaca yang dipadukan dengan komposit hybrid fiberglass yang disebut dengan serat glass yang akan diaplikasikan untuk keramba apung ikan, rumusan masalah dan tujuan. Bagaimana water absorption yang terjadi pada komposit berpungat serat Abaca Glass dalam larutan air laut dan aqueous. 2. Bagaimana pengaruh perendaman terhadap ketangguhan komposit berpungat serat Abaca Glass. 3. Bagaimana pengaruh water absorption terhadap dimensi pada perendaman air laut dan aqueous. Tujuan mendeskripsikan water absorption pada komposit berpungat serat Abaca Glass. 2. Membandingkan ketangguhan komposit hybrid berpungat serat Abaca Glass sebelum dan sesudah perendaman dalam larutan air laut dan aqueous. 3. Mengukur penambahan dimensi komposit hybrid berpungat serat Abaca Glass setelah perendaman dalam larutan air laut dan aqueous. Adapun batas masalah, satu bahan yang digunakan terdiri dari serat Abaca Glass, serat Abaca resin polyester, Eukalak WKTN 157 dan katalis jenis metil keton peroxide. 2. Perbandingan resin dan katalis adalah 100:1. 3. Susunan serat Abaca yaitu serat acak dengan urutan serat pada permukaan adalah serat kaca dan di bagian dalam adalah serat Abaca. 4. Perlakuan alkali meliputi perendaman dalam 5% NaOH selama 1 jam, 2 jam, dan 3 jam yang diikuti dengan proses netralisasi menggunakan air bersih. 5. Teknik manufacturing menggunakan metode hand up. 6. Larutan yang digunakan dalam pengujian water absorption adalah air laut dan aqueous. 7. Pengujian yang dilakukan adalah uji water absorption yang mengacu pada ASTM D570 dan pengujian uji impact mengacu pada ASTM D5942. Ini adalah diagram alir dari penelitian saya dari mulai studi literatur dan penentuan topik bahasan, persiapan serat pisang Abaca, perlakuan alkali 5% dengan perendaman 1, 2, dan 3 jam. Setelah manufacturing komposit menggunakan teknik hand light up. Setelah itu menggunakan ukuran berat, pengukuran dimensi, dan uji impact. Setelah itu dilakukan perendaman atau uji water absorption sesuai ASTM D570 dengan larutan aqueous dan air laut. Setelah itu pengukuran berat, pengukuran dimensi, uji impact,
analisa data, pembahasan, dan selesai. Ini adalah alat-alat yang digunakan untuk pembuatan spesimen, yaitu ada timbangan digital dengan ketelitian 0,1 gram dengan alat uji impact yang ada di lab material, dan mikroskop buat melihat pataan dan membuat foto. Bahan ini adalah bahan utama yang digunakan adalah serat abaka dengan resin polyester, katalis, dan lainnya. Spesimen uji water absorption ini prosedur pembuatannya. Dimensi menurut ASTM D570 dengan panjang 76 mm, lebarnya 25 mm dengan tebal 3 mm. Untuk uji spesimen water absorption. Yang ini untuk uji spesimen impact dengan panjang 75 mm, lebar 10 mm, dan tebal 3 mm dengan ASTM D5942. Ini adalah metode penelitiannya. Metode yang digunakan untuk pengambilan data pada penelitian ini: satu, dilakukan penimbangan awal berat spesimen dan menggunakan timbangan digital dengan penelitian 0,1 gram dengan pengukuran dimensi spesimen. Kedua, melakukan pengujian impact pada spesimen untuk pengambilan data awal sebelum dilakukan perendaman. Tiga, melakukan perendaman dan dilakukan pengambilan data water absorption spesimen, yaitu pada 45 hari, 0 sampai 2 hari setiap 4 jam sekali, 3 sampai 8 hari setiap 8 jam, pada 9 ke 20 sampai 9 ke 20 hari 12 jam, pada 21 sampai 29 hari sampai ke 24 jam, pada 30 sampai 45 hari itu 48 jam. Yang keempat, kemudian dari water absorption yang didapatkan dibandingkan, yaitu antara variasi komposit, serat, dan media perendamannya. 5. Kemudian dilakukan pengujian impact pada spesimen perendaman dan bulan spesimen yang telah dilakukan uji impact, diambil foto makro menggunakan mikroskop, kemudian diamati. Ini prosedur uji water absorption. 1. Proses pemotongan spesimen menggunakan gergaji besi sehingga memiliki tepi halus dan bebas dari keretakan, kemudian diperhalus dengan amplas yang halus. Dimensi spesimen yaitu 76 x 25 x 3 mm. 2. Proses pemotongan dilakukan secara perlahan sehingga tidak menyebabkan panas pada spesimen. 3. Dilakukan pemanasan pada spesimen pada suhu 100 derajat Celcius selama 1 jam sebelum dilakukan perendaman. Ini untuk ngilangin kadar air pada spesimen. 4. Spesimen diberi nomor, kemudian dilakukan perendaman dan harus bersandar tepi serta sepenuhnya terendam. 5. Spesimen diangkat dari perendaman air laut, kemudian dan aquades. Pada permukaan diseka menggunakan kain kering untuk menghilangkan butiran air permukaan. Sebelum itu, setelah di lab itu ditimbang spesimennya menggunakan timbangan digital dengan ketelitian 0,001 gram. Ini tahap analisa prosedur pengujian impact. 1. Material uji spesimen yang akan dilakukan pengujian impact. 2. Mengkalibrasi ulang alat uji impact dengan mengayunkan pendulum dengan sudut alfa dan beta, hasilnya harus sama. Kemudian set indikator pada alat uji impact
Berikan jarum pada angka 0. 3. Letakkan material uji pada dudukan alat uji impact. 4. Naikkan pendulum pada alat uji impact dan kunci dengan pendulum. Lepaskan pengunci pendulum hingga berakhir menabrak spesimen. 6. Kemudian tunggu hingga pendulum berhenti, lalu ambil data yang terdapat pada skala penunjuk hasil pengujian. Ini ada data pengujian impact tabelnya dengan alkali 5%. Dengan waktu 1 jam, 2 jam, dan 3 jam. Itu ada tabel sebelum perendaman dan sesudah perendaman. Ini ada data pengujian water absorption juga dengan waktunya itu dari 0 sampai 48 jam selama 45 hari. Itulah presentasi proposal skripsi saya. Mungkin ada yang teman-teman ingin ditanyakan, dipersilakan. Pada bab 1 yang ingin saya tanyakan itu di 1.2 itu tujuan. Nah, saya masih kurang mengerti mengenai mendeskripsikan water absorption pada komposit berpenguat serat abaka glass dalam larutan air laut dan aqueous. Itu maksudnya gimana? Mendeskripsikan water absorption ya. Itu untuk mengetahui penyerapan spesimen awal. Penyerapan awal spesimen itu setelah dilakukan percetakan itu kan direndam. Nah, itu untuk mengetahui hasilnya itu lebih awal, biasanya di awal itu lebih banyak penyerapan. Setelah lama perendaman itu penyerapannya lebih sedikit. Saya boleh bertanya, kegunaan alkali pada serat ini apa? Itu untuk menghilangkan kandungan getahnya, lignin. Jadi abaka ini nanti serat alamiah jadi bersih. Untuk apa? Apakah berpengaruh pada sifat mekanik? Ya, itu yang diharapkan karena nama sifat mekaniknya. Saya ingin bertanya lagi. Pertanyaan yang kedua, kenapa perendamannya harus memakai aqueous? Kenapa tidak air sungai atau air muara saja? Karena aqueous itu pH-nya itu normal. Jadi dari pengujian ini memakai aqueous. Jadi setelah spesimen itu sudah diaplikasikan ke bahan atau produk, itu bisa juga digunakan di air laut. Itu bisa juga di air air sungai atau air danau. Jadi inti untuk pengujian aja, karena pH aqueous itu kan normal. Itu aja. Berarti itu sangat mempengaruhi ya. Ya. Karena pH-nya itu tadi normal. Jadi bisa digunakan untuk air apa aja, dari laut, muara. Baik. Demikian presentasi
proposal saya ucapkan banyak terima kasih pada teman-teman yang sudah menyaksikan atau menonton presentasi saya. Saya tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.